Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sifat kimia tanah. Ada 3 sifat utama kimia tanah yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu yang pertama adalah pH tanah, yang kedua adalah kapasitas tukar kation dan anion atau yang disingkat dengan K3 atau KTA. Yang ketiga adalah kejenuhan basa atau yang disingkat dengan KB. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pH tanah dan faktor yang mempengaruhinya. pH tanah merupakan ukuran keasaman atau kebasahan suatu tanah, di mana pH tanah merupakan karakteristik utama yang dapat digunakan untuk membuat analisis informatif baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik dari tanah tersebut. pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktivitas ion hidrogen dalam suatu larutan. Kondisi pH tanah ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, dekomposisi bahan organik. Seperti kita ketahui bahwa proses dekomposisi atau pembusukan bahan organik akan menghasilkan asam-asam organik yang ada asam pirufat dan lain sebagainya. Dan kemudian asam-asam organik inilah yang dapat meningkatkan konsentrasi ion H+ atau ion hidrogen. Kemudian implikasinya atau dampaknya adalah pada penurunan nilai pH tanah. Jadi, jika pH tanah turun, maka kecenderungan daripada sifat tanah tersebut adalah menjadi masam. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pH tanah ini adalah bahan induk tanah atau batuan induk tanah, di mana jenis batuan dapat menjadi bahan induk tanah ini akan menghasilkan suatu jenis tanah tertentu. Sebagai contoh, batuan kapur akan menghasilkan tanah yang cenderung memiliki sifat pH yang tinggi atau basa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu hujan. Hujan bukan hanya berpengaruh atas pencucian, tetapi juga membawa senyawa-senyawa asam yang apabila jatuh ke tanah akan berdampak pada kemasaman tanah. Kemudian faktor yang terakhir adalah proses pemupukan. Di samping mempunyai peran yang positif, pupuk pemupukan juga mempunyai peran yang negatif, karena beberapa jenis pupuk tertentu, terutama pupuk kimia, memiliki tingkat kemasaman tertentu. Sebagai contoh, pupuk urea yang memiliki unsur nitrogen pada molekulnya. Apabila diaplikasikan secara intensif, maka akan menyebabkan nilai pH turun karena konsentrasi ion H+ yang tinggi pada tanah, sehingga menyebabkan tanah cenderung memiliki sifat yang masam. Selanjutnya, apa itu peranan pH tanah baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat pertumbuhan tanaman. pH tanah ternyata menentukan mudah tanaman mampu menyerap unsur suhara. Jadi pH tanah indikasi adanya unsur beracun tanaman sangat menentukan kehidupan organisasi dalam tanah yang mempunyai peranan penting seperti kesuburan pH tanah. Dan kita akan bahas secara terperinci bagaimana peranan dari pH tanah sebagai berikut. Nah, ini daripada selanjutnya kita bisa lihat ilustrasi bagaimana range pH tanah berpegangan arah terhadap ketersediaan unsur hara tanah yang secara tidak langsung berpengaruhi terhadap pertumbuhan tanah. Dan sebagai contohnya pada gambar ini kita melihat bagaimana hubungan pH tanah terhadap unsur hara. Nitrogen, kalau kita lihat gambar di slide itu, gambar yang paling atas pada gambar tertulis huruf kapital N. Itu kita coba menggambarkan hubungan pH tanah terhadap ketersediaan unsur hara nitrogen, bahwa nitrogen kecenderung tersedia secara optimal pada kisaran pada pH menuju netral dengan angka 7. Kita lihat garis lurus vertikal ke atas, di mana ini menggambarkan ketersediaan nitrogen optimal dengan kecenderungan bersifat basah atau pH 7. Kita lihat sebaliknya pada pH massa terlalu rendah atau tinggi dan angka semakin menurun dan angka semakin rendah untuk berwarna biru dan menunjukkan pH sangat berpengaruh terhadap ketersediaan muncul hara. Ya baik, materi selanjutnya adalah aktivitas manusia yang berperan terhadap pH tanah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanah, khususnya pH tanah. Di antaranya
Yang pertama, pemupukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pupuk secara terus-menerus hanya menyebabkan pemadatan tanah dan secara fisika juga akan berpengaruh negatif, tapi juga akan merubah sifat keasaman tanah. Misalnya, penggunaan pupuk urea, salah satu jenis pupuk urea sebagai sumber nitrogen tanah yang akan menghasilkan konsentrasi ion H+ yang semakin tinggi dan tentunya nilai pH rendah, dalam arti tanah akan cenderung bersifat basam. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan industri yang menyebabkan polusi udara, dan ini berdampak secara tidak langsung terhadap tanah melalui proses hujan yang dikenal dengan terjadinya hujan asam. Saat hujan asam jatuh ke tanah, maka akan menyebabkan sifat tanah cenderung bersifat masam. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang berkenaan dengan pengelolaan limbah organik dalam jumlah yang besar akan menyebabkan hal yang sama, tapi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dekomposisi bahan-bahan organik akan menghasilkan asam-asam organik yang akan menghasilkan konsentrasi ion H+ semakin tinggi sehingga nilai pH-nya rendah dan sifat pH-nya asam. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian apabila memiliki sifat tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan? Ya, ada beberapa mekanisme rekayasa yang biasa dilakukan, yaitu melalui pemberian kapur, misalnya dalam bentuk kalsit ataupun dolomit. Ada dua jenis kapur yang biasanya digunakan sebagai faktor pertanian ataupun kastan, yaitu kalsit dengan rumus CaCO3 dan dolomit dengan rumus MgCO3. Kapur tersebut diaplikasikan untuk meningkatkan nilai pH pada tanah. Jadi tanah-tanah yang bersifat massal itu biasanya diberikan kapur untuk meningkatkan nilai pH. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi unsur hara sebagai sumber bahan makanan bagi tanaman perkebunan. Sebaliknya, pada tanah yang memiliki nilai pH terlalu tinggi atau terlalu basah, dilakukan pemberian belerang pada tanah tersebut. Jadi, kalau tanah rendah mau dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi, diberikan kapur. Sebaliknya, pada tanah-tanah yang memiliki nilai pH terlalu tinggi, untuk diturunkan nilai pH-nya, maka diberikan sulfur ataupun belerang. Sifat tanah selanjutnya yang tidak kalah penting daripada pH tanah adalah kapasitas tukar kation dan tukar kapasitas anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah unsur atau ion yang bermuatan negatif. Dalam pengertian bahwa kapasitas tukar kation atau anion ini menunjukkan kemampuan tanah untuk menyerap dan membongkar atau melepaskan kembali kation atau anion ke dalam larutan tanah. Jadi sifat tanah ini menunjukkan satu tanah mampu menyimpan unsur hara dan kemudian melepaskannya kembali ke dalam larutan tanah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan makanan bagi tanaman. Perlu kita ketahui bahwa unsur hara tanaman diserap bukan dalam bentuk molekul, tetapi tanaman menyerap melalui akar-akarnya. Unsur hara ini dalam bentuk ion-ion. Sebagai contoh, penggunaan pupuk urea yang memiliki rumus molekul COH2 tadi tidak diserap oleh tanaman dalam bentuk tersebut atau dalam molekul tersebut. Tetapi ketika pupuk urea diaplikasikan ke dalam tanah, maka terjadi proses penguraian di mana menghasilkan ion-ion nitrogen dalam bentuk amonio atau NH4+. Kemudian apabila teroksidasi atas bantuan mikroorganisme
akan membentuk mitra ataupun nitrit, NO3- atau NO2- dalam bentuk anion. Jadi NH4+ itu adalah bentuk kation, dan bentuk-bentuk ion nitrogen inilah yang dapat dijadikan sumber makanan langsung bagi tanaman. Jadi kita perlu ketahui juga bahwa unsur nitrogen merupakan unsur esensial yang berperan penting dalam pembentukan bagian-bagian tumbuhan, tanaman atau vegetatif tanaman. Ini adalah peranan aktif tanaman daripada KTK atau KTA, di mana KTK ini menunjukkan kepiawaian kompleks di rapan tanah dan kemudian mampu melepaskan tanaman ke dalam larutan tanah. Di samping itu juga KTK tanah berperan sebagai penyangga atau buffer untuk mengurangi kehilangan unsur hara akibat dari proses kejam akibat daripada hujan atau rana. Kemudian juga KTK tanah ini akan menentukan bagaimana cara aplikasi pupuk untuk tanaman, apakah dibedakan atau disebarkan pada lahan-lahan pertanian. Ini adalah tabulasi yang menunjukkan klarifikasi atau kriteria tingkat kesuburan tanah berdasarkan nilai kandungan beberapa unsur hara dan nilai KTA yang kriteria dibagi menjadi 5, mulai kriteria sangat rendah sampai kriteria sangat tinggi. Sifat kimia tanah selanjutnya yang masih memiliki hubungan dengan kapasitas tukar kation atau anion adalah kejenuhan basah, yaitu perbandingan antara jumlah kation basah dengan jumlah semua kation, baik kation asam dan basa. Jadi, kation basah merupakan hara yang diperlukan tanaman. Kandungan kation basa inilah yang kemudian menyebabkan tanah subur, memiliki nilai kejenuhan basa yang tinggi. Karena kation basa sudah banyak terisi hingga mempunyai peran penting terhadap ketersediaan unsur hara. Nilai kejenuhan basa ini terkait erat dengan pH tanah. Tanah masam akan memiliki kecenderungan basa yang lebih rendah dibanding tanah basah. Karena pada tanah dengan nilai kejenuhan basa rendah, kompleks jerapan tanahnya banyak mengandung ion Al3+ dan H+ yang memiliki sifat asam. Nah, terutama ion Al3+ yang sangat berbahaya sekali bagi tanaman karena konsentrasinya yang sangat tinggi, akan menyebabkan racun atau toksin bagi tanaman yang diusahakan. Nah, ini merupakan kasus tanah-tanah pada umumnya yang terjadi di Indonesia.